Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar hari ini Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya dan sehat serta bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar berbicara tentang perutusan ke-12 murid Yesus. Dan tugas perutusannya adalah mewartakan kerajaan Allah, Allah yang meraja. Dan kalau Allah meraja, berarti suasana gembira, bahagia, damai, dan sebagainya yang harusnya tercipta. Allah meraja. Nah, dalam tugas perutusan itu Tuhan Yesus memberi bekal kepada para murid. Dan bekal yang diberikan apa? Bekal yang diberikan dari kitab suci tadi, kita mendengar tenaga dan kuasa. Pertanyaannya adalah, kuasa dan tenaga macam apa yang perlu para murid lakukan dalam menjalankan tugas perutusan? Dan firman ini bicara bukan hanya untuk 2000 tahun yang lalu, tetapi firman ini, tugas ini menjadi tugas pengikut Yesus sepanjang masa termasuk kita. Nah, pertanyaannya, tugas dan kuasa macam apa yang perlu kita lakukan dalam menjalankan tugas perutusan itu? Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Ada banyak di antara kita sekarang ini sangat mencintai firman Tuhan. Contohnya banyak orang belajar kitab suci. KPKS lah, EJ lah, atau macam bentuk pendalaman kitab suci lah. Menggali, mengetahui, belajar sungguh tentang firman Tuhan. Harapannya apa? Semoga tidak hanya pengetahuan yang kita bisa peroleh, kita akan bisa banyak belajar mengerti tentang kitab suci kalau kita belajar
Tetapi yang dibutuhkan bukan itu saja, melainkan peresapan dan penghayatan akan firman yang kita pelajari, yang kita baca juga. Firman Tuhan itu mampu mengubah orang. Sungguh, saya percaya itu. Ya. Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan, saya sungguh dikuatkan ketika saya mendengar, membaca dari firman Tuhan, mari datang padaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang tadinya putus asa diubah sungguh dengan firman itu. Ada banyak para pelayan-pelayan gereja yang setelah membaca firman Tuhan dari Yohanes misalnya, semoga dia makin besar, aku makin kecil. Akhirnya orang itu menyadari bahwa dalam karya pelayanan, nama Tuhanlah yang harus dimuliakan. Orang menjadi berubah. Zaman sekarang, di era digital ini, betapa banyak orang berubah ketika kita mengirim WhatsApp firman Tuhan. Kita tahu ketika sahabat kita sedang jatuh, sedang gagal, sedang putus asa, kita kirimkan firman Tuhan dan dia berubah, dia kembali bersemangat. Ada banyak di WhatsApp grup, di TikTok, ya orang-orang yang mengirim firman-firman Tuhan yang luar biasa, sederhana, tetapi mampu mengubah. Nah, firman Tuhan menjadi bekal kita bersama dalam tugas perutusan kita. Maka jadikan firman Tuhan pegangan dalam hidup dan karya pewartaan. Yang kedua, bekal apa? Ya. Yesus mengatakan jangan membawa apa-apa. Maksudnya apa? Andalkanlah Tuhan dalam perjalanan karya kita bersama. Ya, banyak di paroki ini para pelayan-pelayan gereja yang selalu mengatakan, saya tahu apa, saya nggak tahu banyak. Tetapi dalam pelayanannya sungguh luar biasa. Karena apa? Dia mengatakan, ya, semoga Tuhan membimbing saya dalam pelayanan ini. Spirit itulah yang membuat orang mau melayani dengan dan tidak akan menjadi tumbang ketika ada tekanan, ada kesulitan dalam pelayanan. Dia tidak akan menyerah. Dia tahu sulit, tetapi dia tidak menyerah. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menjadi andalannya. Dan dia menjadi pelayan yang luar biasa. Kita banyak menemukan itu di paroki ini. Dan yang terakhir, Tuhan memberikan kita setiap orang karunia dan talenta yang khusus. Setiap orang, setiap pribadi. Tuhan memberi rahmat yang spesial untuk setiap pribadi. Karena apa? Di mata Tuhan, kita adalah berharga. Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan orang diberi talenta lebih, orang ini tidak. Saya lebih menyukai mengatakan setiap pribadi unik di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu talenta apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan akan berikan pada setiap pribadi. Maka mari kita syukuri talenta, karunia yang kita terima, apapun bentuknya. Dan semoga dengan itu kita mampu berkarya. Kita bukan orang sempurna, tetapi bimbingan Tuhan akan memampukan kita mengolah talenta yang Tuhan berikan pada kita. Ya, dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita selalu ingat bahwa Tuhan mengutus kita semua, siapapun kita, supaya kita mewartakan Allah yang meraja, yaitu
sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi dalam membaca bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.